Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas soal OSP 2023 nomor 2 mengenai kinetika dekomposisi. Langsung saja kita bahas soalnya. Berikut adalah data kinetika reaksi dekomposisi gas AB4 pada temperatur 151,4 derajat Celcius. Persamaan reaksinya AB4 gas menjadi A solid tambah 4B gas. Oke, diberikan data waktu dan P total. Kemudian pertanyaan yang A adalah lengkapi tabel berikut. Kita disuruh menghitung tekanan AB4 di tiap waktu ya, mulai dari awal sampai waktu 18 detik. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat MRS-nya dulu ya, mula-mula reaksi sisa. Reaksinya kan AB4 AB4 menjadi A solid tambah 4B gas. Karena datanya adalah tekanan, maka kita pakai di MBS-nya langsung tekanan saja, sehingga untuk padatan A itu kita abaikan saja ya, karena padatan tekanannya konstan. Oke, jadi pada saat mula-mula hanya terdapat AB4, ya kan? Produk pada saat awal belum ada. Yang ada pada saat awal hanya reaktan saja. Sehingga kita bisa hitung tekanan AB4 mula-mula itu sama dengan tekanan total, yaitu 1,000. Jadi di sini kita mulai dari 1, seperti itu. A solid kita abaikan aja, kita fokus ke B dan AB4 yang fasa gas. Pada saat awal B-nya tidak ada. Kemudian kita misalkan yang bereaksi sebanyak X, maka B yang terbentuk sebanyak 4X. Berarti pada saat sisa AB4-nya 1 min X dan B-nya 4X. Di sini X-nya dalam tekanan ya. Nah, setelah itu bisa kita hitung P totalnya sama dengan tekanan AB4 yaitu 1 min X ditambah tekanan B yaitu 4X. Ini sama dengan 1 plus 3X. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwasanya 3X sama dengan P total dikurang 1, maka X sama dengan 1/3 dikali P total dikurang 1. Kemudian yang kita mau hitung adalah tekanan AB4-nya. Tekanan AB4 pada berbagai waktu itu adalah... Oke, sebentar. Kita batasin dulu. Nah, tekanan AB4 di berbagai waktu sama dengan 1 min X. Kita sudah tahu X-nya adalah 1/3 dikali P total min 1. Oke, jadi ini sama dengan 1 ditambah 1/3 dikurang 1/3 P total. Atau 4/3 dikurang 1/3 P total. Atau bisa kita tuliskan 1/3-nya kita keluarkan, 1/3 dikali 4 dikurang P total. Oke, seperti itu. Jadi misalkan kita mau menghitung tekanan AB4 pada saat 2 detik gitu ya. Misalkan jadi pada saat 2 detik, T sama dengan 2 second atau 2 detik, maka kita bisa hitung tekanan AB4-nya sama dengan 1/3 dikali 4 dikurang P total. P total pada saat 2 detik adalah 1,619. Kalau kita hitung, kita ambil 3 angka di belakang koma, jadi 0,796
Satuannya ATM. Nah, di sini 0,794. Kemudian kita lakukan perhitungan yang sama untuk menghitung tekanan AB4 pada saat 6 detik. Nanti dapatnya 0,5. Kemudian pada saat 10 detik hasilnya 0,315. Pada saat 18 detik hasilnya 0,125. Oke, seperti itu. Untuk bagian yang A udah selesai ya. Kita udah menghitung tekanan AB4 di setiap waktu. Selanjutnya bagian B. Order reaksi tersebut adalah, nah, untuk menentukan order reaksi, maka kita harus melakukan regresi untuk mengecek order berapa yang tepat ya. Jadi kita tuliskan lagi tekanan AB4-nya tadi 1,00 pada saat awal, pada saat 2 detik 0,794, pada saat 6 detik 0,500, pada saat 10 detik 0,315, pada saat 18 detik 0,125. Oke. Kita melakukan regresi satu persatu untuk masing-masing order. Kita mulai dari order 0. Oke. Regresi order 0. Pertama kita harus tahu dulu hukum laju terintegrasi order 0 ya. Nah, hukum laju terintegrasi order 0 itu adalah tekanan akhir. Ini tekanan akhir sama dengan min KT ditambah tekanan awal. Seperti itu. Oke, di sini kita pakai tekanan ya, nggak masalah. Nggak harus konsentrasi, karena di sini data yang diberikan adalah tekanan. Jadi tekanan akhir sama dengan min KT ditambah tekanan awal, P0. Nah, jadi kita ibaratkan tekanan akhir itu sebagai sumbu Y, minus K itu sebagai gradien, gitu ya. T itu sebagai sumbu X, dan P0-nya nanti sebagai intercept. Nah, kita bisa melakukan regresi menggunakan kalkulator. Ya. Jadi teman-teman bisa pakai kalkulatornya masing-masing. Di sini coba kakak contohkan ya, menggunakan kalkulatornya. Oke. Kita regresi, kita pencet mode, kemudian pilih start, kemudian pilih A plus BX ya, untuk melakukan regresi. Nah, kita mau melakukan regresi order ke 0. Kita clear dulu. Sebentar. Oke. Nah, sumbu X-nya adalah waktu, jadi waktunya 0, 2, 6, 10, 18. Kemudian sumbu Y-nya adalah tekanan AB4 ya, di tiap waktu. Pada saat 0, tekanannya 1. Kemudian pada saat 2 detik, 0,794. Kemudian kita 6 detik ya, 6 detik 0,5. Pada saat 10 detik 0,315. Pada saat 18 detik 0,125. Oke, kemudian setelah itu kita tekan shift, kemudian tekan angka 1. Kita pilih regression calculate. Nah, jadi nanti di situ dapat nilai A, nilai B, dan nilai R. Kalau di kalkulator, regresinya itu kan A plus BX gitu ya. Jadi, kita bisa samakan seperti ini. Y sama dengan A plus BX. Jadi, A-nya itu adalah gradien ya. Jadi, A, kita tuliskan di sini. Di sini A plus BX, kita urutkan aja B dulu ya. B lebih dulu. Jadi, Y sama dengan BX ditambah A. Seperti itu. Nah,
Jadi kalau kita tuliskan persamaannya menjadi gini. Y sama dengan B-nya minus 0,047 minus 0,0473 X ditambah A. A-nya 0,8877. Seperti itu. Kemudian, untuk mengetahui ordernya mana order yang tepat, itu yang kita cari nilai R kuadrat ya. Jadi di sini kan nilai R-nya sudah diberitahu minus 0,9579. Kita ambil 4 angka di belakang koma aja. Nah, yang mau kita hitung itu adalah R kuadrat. Jadi ini pangkat 2 kan aja. 0,9579 pangkat 2. Nah, jadi kita dapat R kuadratnya adalah R kuadrat sama dengan 0,9176. Seperti itu ya. Ini untuk order 0. Kemudian untuk order 1. Untuk order 1, caranya juga sama. Untuk order 1, regresi order 1 ya. Oke. Hukum lanjutan integrasi order 1 itu kan ln P sama dengan min KT ditambah ln P0. Oke. Jadi kita regresi ln P terhadap waktu. Jadi caranya seperti ini. Kita model lagi, start, kemudian A plus BX. Nah, di sini kita input datanya dari awal. Oke, kita masukin waktunya 0, 2, 6, 10, 18. Kemudian, di sumbu Y-nya, kalau tadi kan langsung tekanan AB4 ya. Sekarang kita masukin ln tekanan AB4. Jadi, caranya langsung aja di kalkulator pencet ln, kemudian pada saat 0 detik berarti ln 1 sama dengan. Kemudian, ln lagi, pada saat 2 detik 0,794. Ln 0,794 sama dengan. Begitu seterusnya. Ln 0,5. Kemudian ln 0,315. Selanjutnya ln 0,125. Oke, setelah itu kita pencet shift, kemudian tekan 1, nanti pilih regression calculate, nanti akan keluar nilainya. Oke, jadi kita dapat persamaannya berarti Y sama dengan A plus BX, B-nya minus 0,1155. X ditambah ln P0, berarti ln P0 itu A ya, 1,51 dikali 10 pangkat minus 4. Seperti itu. Kemudian kita hitung R kuadratnya. Oke, ini 0,9999, jadi ini R kuadratnya itu 1. Oke, selanjutnya kita regresikan juga yang order 2. Kita melakukan regresi order 2.
regresi orde 2. Nah, cara regresinya sama saja. Nanti kalian tinggal masukkan aja sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya nanti 1 per ya. Jadi 1 per P. Karena hukum lanjutan integrasi orde kedua itu 1 per P sama dengan KT ditambah 1 dibagi P0. Nah, nanti dapatnya Y sama dengan 0,3864 X ditambah 0,3045. Sehingga R kuadratnya nanti adalah 0,926. Orde yang tepat adalah orde yang R kuadratnya mendekati 1 ya. Jadi jawabannya adalah untuk reaksi ini, reaksi orde 1. Orde 1. Karena yang orde 1 R kuadratnya sama dengan 1. Oke. Itu adalah orde yang tepat. Itu jawabannya. Kemudian, tetapan laju reaksi tersebut pada T sama dengan 151,4 derajat Celcius adalah, oke, di sini hukum lajunya kan kita dapat R sama dengan K dikali tekanan AB4 pangkat 1 ya kan. Jadi untuk mencari satuan K, kita bisa tuliskan K itu sama dengan laju dibagi tekanan AB4. Laju itu kan tekanan per detik ya, kalau kita pakai tekanan. Berarti satuan tekanan adalah ATM. Dibagi detik jadi ATM dikali S pangkat min 1. Kemudian tekanan AB4 satuannya ATM ya. Nah, jadi dari sini kita dapat hasilnya satuan K-nya adalah detik pangkat min 1. Jadi jawabannya yang terakhir. Oke. Selanjutnya, soal yang D dan E. Jika temperatur diturunkan menjadi 101,2 derajat Celcius, reaksi berlangsung sebanyak 0,2% dalam waktu 18 detik. Jadi di sini suhunya berbeda, tentu nanti nilai konstanta lajunya berbeda. Nah, reaksi berlangsung 0,2% itu artinya yang bereaksi. Oke, yang bereaksi 0,2%. Yang bereaksi. Nah, karena reaksinya orde 1, maka untuk menjawab soal yang D, kita pakai hukum laju terintegrasi orde pertama, yaitu ln P sama dengan min KT ditambah ln P0. Maka KT sama dengan ln P0 minus ln P. Sehingga kita bisa hitung K sama dengan ln P0 dikurang ln P dibagi waktu. Oke, asumsikan awalnya 100%. Oke. Jadi kalau awalnya 100%, jadi di sini ln 100 gitu ya. Atau ln 1 kayak gitu. Ln 1 dikurang ln yang bereaksi kan 0,2%. Berarti yang bersisa adalah 99,8%. Jadi di sini 0,998. Dibagi waktu, waktunya 18 detik. Nah, ini kita hitung ya. Nanti dapatnya itu harusnya dapat 1,11 dikali 10 pangkat minus 4. Oke. Oke, ini dapatnya satuannya adalah S pangkat min 1 ya. Karena waktu yang kita gunakan satuannya detik. Oke. Nah, kemudian di bagian E, jadi itu untuk bagian D ya. Di bagian D yang ditanyakan adalah
tetapan laju reaksi tersebut pada suhu 101,2 derajat Celcius. Jadi kita pakai hukum laju terintegrasi orde pertama. Nah, sedangkan untuk bagian E, kita disuruh menghitung energi aktivasi. Untuk menghitung energi aktivasi, kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi ln K2 dibagi K1 sama dengan energi aktivasi per R dikali 1 per T1 dikurang 1 per T2. Nah, di sini kita tetapkan aja biar tidak salah gitu ya. Kita sepakati T1-nya adalah 101,2 derajat Celcius, atau kalau dalam satuan Kelvin 374,2 Kelvin. T2-nya 151,4 derajat Celcius, atau dalam Kelvin itu 424,4 Kelvin. Kalau teman-teman mengasumsikan sebaliknya, itu nggak masalah ya, asalkan persamaannya tidak berubah. Oke. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga nih K2 ya, atau konstanta pada suhu 151,4 derajat Celcius. Konstanta laju reaksi pada suhu 151,4 derajat Celcius itu bisa kita cari dari regresi di bagian B yang udah kita lakukan. Nah, jadi K-nya pada suhu 151,4 derajat Celcius itu adalah sama dengan gradien ya. Minus gradien ya, karena minus K sama dengan gradien ya. Gradiennya minus 0,1155, artinya K-nya adalah 0,1155. Seperti itu. Satuannya S-1. Itu adalah K2. Jadi kita bisa langsung masukkan ke rumus ln. Nah, K2-nya 0,1155, sedangkan K1-nya di suhu 101,2 derajat Celcius yang tadi kita hitung di bagian D, 1,11 dikali 10 pangkat minus 4. Oke, selanjutnya kita mau menghitung energi aktivasi. R-nya 8,314, kemudian T1-nya harus dalam satuan Kelvin ya. T1 374,2 dikurang T2-nya 424,4. Nah, persamaan ini bisa diselesaikan pakai shift solve. Oke, kalau teman-teman belum paham shift solve, mari kita lihat sebentar. Caranya seperti ini. Jadi, nah, caranya masukkan aja persamaannya. Ln 0,1155 dibagi 1,11 dikali 10 pangkat minus 4. Tutup kurung. Kemudian munculkan sama dengan, pencet alpha. Kemudian tekan cal. Nanti muncul sama dengan. Setelah itu EA-nya yang mau kita cari, asumsikan aja X, tekan alpha, kemudian tutup kurung. Nah, itu muncul X. Kemudian tuliskan 8,314 dikali 1 dibagi 374,2 dikurang 1 dibagi 424,4. Setelah itu kita tekan shift, kemudian tekan cal. Nah, nanti muncul nilai X-nya. Kalau di kalkulator biasa, kalau nggak salah, tekan shift, kemudian cal, kemudian pencet sama dengan yang bagian bawah ya. Nanti muncul nilai X-nya. Oke, di sini kita dapat X-nya 182.731,6. Oke. Jadi energi aktivasinya 182.731,6. Satuannya adalah joule per mol.
karena R yang kita gunakan satuannya Joule per mol Kelvin. Oke. Nah, sehingga kalau ditanya dalam satuan kilojoule, ya tinggal kita bagi 1000 aja. Jadi hasilnya adalah 182,7316 kilojoule per mol. Nah, kalau teman-teman tidak bisa menghitung K di suhu 151,4 dan di suhu 101,2, teman-teman masih bisa menjawab nih, karena di soalnya diberikan kemudahan ya. Jadi kalau menggunakan data yang di soal, kalau tidak bisa menjawab soal-soal sebelumnya, pakai data ini. Jadi K2 per K1-nya 10. Nah, jadi kalau berdasarkan data yang di soal ya, jika menggunakan K2 per K1-nya 10, maka kita akan mendapatkan ln K2 per K1 berarti ln 10 sama dengan EA per R satu dibagi T1-nya 374,2 424,4. Nah, dengan cara yang sama ya, kita pakai SIPSOLVE. Nanti akan diperoleh EA-nya adalah 60.562,1 Joule per mol. Kalau dalam kilojoule berarti 60,5621 kilojoule per mol. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke soal mekanisme reaksi. Oke, reaksi dekomposisi tersebut, maksudnya dekomposisi AB4 ya. AB4 menjadi A tambah 4B, berlangsung dalam 2 tahap sebagai berikut. Tahap pertama, AB4 mengalami kesetimbangan menjadi AB3 tambah B. Kemudian AB3 yang dihasilkan terdekomposisi menjadi A tambah 3B. Berikut adalah kemungkinan hukum laju yang dapat diperoleh dengan menggunakan asumsi keadaan tunak atau steady state. Pertanyaan yang F adalah hukum laju yang sesuai itu yang mana? Nah, hukum 1 atau 2, ketiga, keempat, atau kelima. Caranya kita menggunakan pendekatan keadaan tunak. Nah, pendekatan keadaan tunak itu menyatakan bahwasannya laju reaksi total intermediate itu sama dengan 0. Nah, laju reaksi total intermediate itu, kita harus tahu dulu berarti intermediate-nya siapa. Intermediate adalah zat yang dihasilkan di tahap awal, kemudian bereaksi lagi di tahap berikutnya. Jadi yang dimaksud intermediate dalam hal ini adalah AB3. Nah, kita hitung ya, laju AB3 itu pada keadaan tunak dia harus mendekati 0. AB3 ada di reaksi pertama dan di reaksi tahap kedua. Maka laju D ini selisih ya, delta. Nah, jadi D AB3 per DT. Nah, laju AB3. Oke, di tahap pertama, AB3 bisa terbentuk, bisa bereaksi, karena reaksinya 2 arah. Jadi, untuk tahap pertama, lajunya, kalau ke arah kanan, berarti AB3-nya terbentuk. Berarti, laju AB3, kalau ke arah kanan, dia terbentuk, nilai lajunya positif. Oke? Jadi, K1, AB4. Kalau reaksinya ke arah kanan. Kalau reaksinya ke arah kiri, maka AB3-nya berkurang. Dia menjadi reaktan kalau reaksinya ke arah kiri. Berarti lajunya berkurang ya, laju pengurangan. Jadi kalau ke arah kiri berarti minus karena berkurang. K-1, AB3
dikali B. Karena kalau reaksinya ke kiri kan reaktannya ada dua. Ada AB3 dan ada B. Kemudian di tahap kedua dia berperan sebagai reaktan, reaksinya cuma ke arah kanan, jadi minus. Karena berkurang. K2 dikali AB3. Nah, lajunya mendekati 0 nanti. Oke. Dari sini kita bisa mencari persamaan atau konsentrasi AB3 ya. Nah, caranya gimana? Jadi gini. Jadi K1 AB4 dikurang. Nah, ini AB3-nya kita keluarkan. Jadi AB3 dikali K-1 dikali B ditambah K2. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita bisa buat seperti ini. Maka konsentrasi AB3 dikali. Ini K2-nya kita tuliskan lebih dulu ya. Untuk menyamakan dengan jawaban. Oke. Sama dengan K1 AB4. Oke, berarti kita peroleh konsentrasi AB3, konsentrasi intermediate, sama dengan K1 AB4 dibagi K2 ditambah K-1 B. Oke. Nah, sampai sini kita sudah dapat konsentrasi intermediate-nya ya, konsentrasi AB3-nya. Selanjutnya, kita mau mengetahui hukum lajunya. Oke. Nah, hukum laju itu bisa kita lihat dari tahap kedua. Oke. Jadi, hukum laju. Nah, jadi hukum lajunya berdasarkan tahap kedua, perhatikan reaksi tahap kedua ya. Di reaksi tahap kedua, disitu kan laju A itu sama dengan laju AB3. Karena apa? Karena perbandingan koefisien mereka 1:1. Berdasarkan tahap kedua, hukum lajunya berarti RAB3 sama dengan konstanta lajunya dikali konsentrasi AB3 itu sendiri. Oke. Karena reaktannya AB3 kan. Dan jadi tujuan kita mencari konsentrasi AB3 adalah supaya hukum lajunya ini bisa diubah menjadi K2 dikali konsentrasi AB3. Konsentrasi AB3-nya tadi berapa? K1 AB4 dibagi K2 ditambah K-1 B. Nah, seperti itu. Tahu dengan kata lain, kita tahu bahwasanya hukum reaksi dekomposisi dari AB4 seperti ini. Dekomposisi AB4 itu kan AB4 gas menjadi A solid ditambah 4B. Berarti bisa kita simpulkan laju atau hukum laju AB4 itu sama dengan laju A karena perbandingannya 1:1. Maka hukum laju yang tepat adalah, ini kita tuliskan aja, K1 dikali K2 dikali konsentrasi AB4. Dibagi K2 ditambah K-1B. Oke, seperti itu. Ini adalah hukum laju berdasarkan mekanisme ini ya. Berdasarkan mekanisme, hukum laju yang tepat adalah seperti ini. Nah, jadi kalau untuk menjawab soal yang F, kita lihat lagi. Hukum laju yang kita dapatkan K1 dikali K2 dikali AB4 dibagi K2 ditambah K-1 dikali B. Itu adalah yang kedua.
Jadi jawabannya adalah yang terakhir ya, yang kedua. Kemudian, agar hukum laju berdasarkan mekanisme tersebut sesuai dengan hukum laju secara eksperimen, tetapan laju yang bernilai paling besar adalah, nah berdasarkan eksperimen yang di soal bagian B, order reaksinya harus 1 kan? Nah, supaya order reaksi terhadap AB4-nya harus 1, maka ini sedikit matematis saja nih. Berarti ini kita copy dulu. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, supaya menjadi reaksi order 1, maka kita ganti nanya tetapan laju yang bernilai paling besar itu yang mana ya. Nah, maka kita asumsikan aja K2-nya itu jauh lebih besar dibandingkan K-1B. Supaya apa? Supaya K2 ditambah K-1B ini sama dengan K2. Ya kan? Karena K2 itu jauh lebih besar dibandingkan K-1 kali B. Misalnya kayak 1000 tambah 1, hasilnya kan 1001. Berarti ya 1000 sama 1001 itu kan nilainya nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi K2 ditambah K-1 dikali B sama dengan K2, karena K2-nya kita asumsikan jauh lebih besar dibandingkan K-1 dikali B. Nah, tujuan kita melakukan ini apa sih? Tujuan kita melakukan ini supaya kita mendapatkan hukum laju seperti ini. Hukum laju menjadi K1 dikali K2 dikali AB4 sama dengan dibagi K2. Nah, oke, jadi pembaginya menjadi K2 doang, ya kan? Nah, jadi setelah itu K2-nya bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan hukum lajunya adalah K1 dikali konsentrasi AB4 sesuai dengan eksperimen di bagian B yang tadi udah kita kerjakan. Reaksi dekomposisinya merupakan reaksi order 1 terhadap AB4. Ya. Jadi jawaban soal yang G adalah tetapan laju yang bernilai paling besar adalah K2. Seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.